Makna tanda salib dalam Gereja Katolik. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang makna tanda salib dalam Gereja Katolik. Tanda salib mengandung arti yang sangat mendalam, yaitu yang pertama, kemanunggalan dari Allah Trinitas. Yang kedua, salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di kayu salib. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita, agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, salib merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi tanda salib merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus, sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Dalam Yehezkiel 9 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan 14 berbunyi, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan
Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dalam Wahyu 7 ayat 3 dikatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 9 ayat 4 berbunyi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Wahyu 14 ayat 1 berbunyi, dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Semoga kita dapat menghayati makna tanda salib ini dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Nah, setelah mengetahui makna dari tanda salib, mulai saat ini jangan ragu-ragu, takut, atau malu lagi untuk membuat tanda salib ketika sedang berada di tempat umum, saat hendak berdoa makan. Buatlah tanda salib dengan mantap dan penuh iman, karena kita percaya ada keselamatan dalam setiap tanda salib yang kita buat. Dalam keadaan bahaya, kita juga dapat membuat tanda salib sebagai permohonan kepada Tuhan agar kita dapat terlindung dari bahaya. Dan pastinya, dalam keadaan sukacita, kita pun dapat membuat tanda salib sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, seperti saat mengalami kemenangan dalam suatu perlombaan, saat menang tender, dan sebagainya. Alangkah indahnya bila hidup kita dipenuhi dengan tanda salib, yaitu tanda kemenangan Kristus. Amin. Tuhan memberkati.